Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-20 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu sifat al-mahabbah, yaitu sifat mencintai bagi Allah Azza wa Jalla. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah SWT akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah SWT akan mendatangkan sebuah kaum yang lain yang sifatnya Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, mau keluar dari agama Islam, itu tidak memudarati Allah. Ya, mau keluar dari sunnah, kembali ke belakang, itu tidak memudarati Allah. Allah akan datangkan, dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah akan datangkan sebuah kaum, Allah cinta kepada mereka, tidak seperti kalian, Allah tidak mencintai mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka pun cinta kepada Allah, tidak seperti kalian yang kalian tidak mencintai Allah. Allah akan datangkan kaum tersebut dan akan diganti orang-orang yang murtad tadi dengan sebuah kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Ini juga menjadi dalil bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai. Nah, siapa orang-orang yang akan didatangkan oleh Allah yang Allah cinta kepada mereka pun dan mereka pun cinta kepada Allah? Adillatin 'alal mu'minin. Sifatnya kaum tersebut adalah orang-orang yang adillah, orang-orang yang merendahkan dirinya terhadap orang-orang yang beriman. Bukan orang yang membesarkan dirinya atau menyombongkan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman. Tapi dia adillah. Adillah artinya adalah merendahkan diri. Ada sebagian salaf yang mengatakan, apa maksud merendahkan diri? Seperti seorang anak di hadapan bapak, seperti seorang budak di hadapan majikannya. Itu keadaan orang yang beriman bersama orang yang beriman yang lain. Terlihat dari bicara-bicaranya, terlihat dari cara duduknya, terlihat dari cara berdirinya ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman secara umum, dia memiliki keimanan, kita adillah 'alal mu'minin, kita merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman, bukan menyombongkan diri. Ya. Kemudian a'izzatin 'alal kafirin, dan mereka adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang yang kafir. Tegas kepada orang-orang yang kafir, bukan orang yang bermudah-mudahan dengan mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ya, mereka adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang yang kafir. Jangan karena mereka banyak misalnya, atau mereka kaya, kemudian kita lembek agama kita dan kita korbankan agama kita untuk membuat senang mereka. Kita harus tegas. Jangan sampai kita meninggalkan sebagian ajaran agama kita, dan itu adalah hukumnya wajib, kemudian kita tinggalkan karena kita merasa tidak enak dengan orang-orang kafir tersebut. Orang yang tegas dalam agamanya, maka termasuk orang yang Allah SWT cintai ini. Yujahiduna fi sabilillah, yang mereka berjihad di jalan Allah. Orang yang cinta kepada Allah dengan kecintaan yang sangat, dia akan korbankan apa yang dia miliki, meskipun adalah sesuatu yang paling berharga, dan justru disinilah dia merasa puas, bisa mengorbankan sesuatu yang paling berharga yang dia miliki untuk yang sangat dia cintai. Puasnya, bangga, bahagia. Sebagaimana orang tua yang sangat mencintai anaknya, ketika dia capek dan dia mendapatkan sesuatu, misalnya uang untuk membelikan barang yang dicintai oleh anaknya, yang sangat dia cintai, meskipun dia capek, tapi dia merasa bahagia. Bahagia bisa membuat senang orang yang dia cintai. Nah, seorang hamba, maka dia ketika kecintaan dia di dalam hatinya sangat kepada Allah Azza wa Jalla, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat kecintaannya kepada Allah, maka dia merasa bahagia
merasa gembira dan puas apabila dia mengorbankan untuk Allah Azza wa Jalla apa yang paling dia cintai. Sampai nyawanya sendiri dia korbankan untuk mendapatkan kecintaan Allah, untuk zat yang sangat dia cintai. Sampai harta yang dia miliki, sampai dia harus berpisah dengan keluarganya. Dia lakukan itu semuanya untuk mendapatkan kecintaan Allah, zat yang sangat dia cintai. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Selama ini adalah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak peduli dengan celaan orang yang mencela. Orang kafir membenci, orang musyrik membenci, pengikut hawa nafsu mereka membenci. Yang penting Allah SWT mencintai dia. Ya, dia tidak takut dengan celaan orang yang mencela apabila memang itu atau di dalam amalan tersebut adalah ada kecintaan Allah. Allah mencintai dia dan mencintai amalan tersebut. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Demikian adalah keutamaan dan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Menjadi seorang wali Allah ini adalah sebuah keutamaan. Siapa wali Allah? Orang yang Allah cintai, orang yang Allah cintai dan mereka pun cinta kepada Allah. Ini adalah seorang wali yang mendapatkan keutamaan ini. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah SWT dialah yang maha luas dan maha mengetahui. Maka hendaklah kita semangat untuk memiliki sifat ini. Itu sifat tawadhu dengan orang-orang yang beriman. Kita tawadhu lillah supaya Allah mencintai kita. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Orang yang tawadhu untuk Allah, maka Allah SWT akan mengangkat derajatnya. Bukan tambah rendah orang yang tawadhu. Ya, orang yang tawadhu akan semakin diangkat oleh Allah SWT. Berbeda dengan orang yang sombong, orang yang meninggikan dirinya, maka akan direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada-Mu, semakin dia sombong sampai dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Dan Nabi SAW mengatakan, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar semut yang kecil. Allah hinakan dia. Ini menunjukkan tentang keutamaan merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman, keutamaan berjihad tegas terhadap orang-orang kafir, keutamaan seseorang melaksanakan sesuatu yang diridhai oleh Allah dan dia tidak takut celaan orang yang mencela. Ayat yang lain, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, itu berjihad di jalan Allah dalam keadaan saffan, itu dalam keadaan satu saf. Allah senang dengan orang-orang beriman yang mereka berjalan, yang mereka berjuang, berperang di jalan Allah dalam keadaan satu saf. Ka'annahum bunyanun marsus, mereka seperti bangunan yang kokoh, itu yang saling berdempetan satu dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, berjihad dan ketika berperang mereka berbaris satu shaf seperti bangunan yang sangat kuat. Kemudian setelahnya dalil yang terakhir yang berkaitan dengan mahabbah ini, wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah. Ini turun karena di sana ada sekelompok manusia, sebuah kaum yang mereka mengaku cinta kepada Allah. Dan ini banyak orang-orang yang mereka mengaku cinta kepada Allah. Tapi apakah pengakuan-pengakuan tersebut bisa dibenarkan? Kita perlu bukti. Katakanlah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ini buktinya. Apa buktinya? Fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aku. Berarti ini adalah bukti cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bisa menjadi bukti? Orang yang cinta kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Antum senang kepada anak antum, cinta kepada anak antum, dan kita tahu, oh, dia senangnya anak melakukan gerakan seperti ini, maka kita rela untuk melakukan gerakan ini supaya dia tertawa, supaya dia senang. Kalau kita cinta kepada Allah, maka orang yang benar-benar cinta kepada Allah, dia berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah.
Kalau memang kita benar-benar cinta kepada Allah, maka kita berusaha untuk bertakwa, kita berusaha untuk menjadi orang yang ihsan, menjadi orang yang adil, sering bertobat kepada Allah, berusaha untuk membersihkan diri, berjihad fisabilillah. Kalau memang benar-benar kita cinta kepada Allah, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, siapa orang yang paling melakukan perkara yang dicintai oleh Allah? Tidak lain, beliau adalah Rasulullah SAW. Beliau sudah mencapai derajat Khalil, yaitu menjadi kekasih Allah, dan ini adalah derajat yang paling tinggi dalam kecintaan. Derajat yang paling tinggi dalam kecintaan yaitu derajat khullah. Berarti kalau kita bertanya, amalan apa yang beliau lakukan, ucapan apa yang beliau lakukan sehingga beliau dicintai oleh Allah, sifat dan akhlak apa yang ada pada beliau sehingga beliau dicintai oleh Allah, itu ada pada diri Rasulullah SAW. Berarti kita melihat kepada beliau dan mengikuti beliau, supaya kita bisa mengamalkan amalan beliau, bersifat dan berakhlak dengan akhlak dan juga sifat beliau, sehingga akhirnya Allah pun mencintai kita. Kita yakin bahwa kita tidak akan sampai kepada derajat beliau, tapi kita nusaddid wa nuqarib, kita berusaha untuk mendekat, ya, semakin dekat dan semakin dekat dengan kesempurnaan. Fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aku, karena apa yang dilakukan oleh beliau adalah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Semakin kita ittiba' kepada Nabi SAW, maka semakin dicintai oleh Allah. Kita berlomba untuk bagaimana kita lebih atba', kita lebih dekat dan lebih mengikuti Rasul daripada yang lain dalam seluruh perkara kita. Keyakinan, masalah akidah, bagaimana akidah kita lebih sesuai dengan sunnah Rasul daripada yang lain. Berlomba dengan banyak membaca. Dalam amalan kita, amal soleh kita juga demikian. Bagaimana anda lebih mengikuti Rasul daripada yang lain. Ini fastabiqul khairat, kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengikuti aku, dan ini adalah bukti nyata kita cinta kepada Allah, apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada kecintaan kalian kepada Allah. Yaitu apa? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Dan dicintai oleh Allah itu lebih besar perkaranya daripada kita mencintai Allah. Kita mencintai Allah nikmat, tapi ketika Allah mencintai kita, maka itu lebih besar. Laisa sya'nu an tuhibba, walakinna sya'na an tuhabba. Bukanlah perkaranya engkau mencintai, tapi perkaranya adalah engkau dicintai. Nikmat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau Allah SWT sudah mencintai seorang hamba, Allah SWT akan memberikan pahala yang besar. Akan dijadikan manusia yang ada di sekitar kita itu cinta kepada kita. Dan ini yang kita isyaratkan, bagaimana kita gembira dicintai oleh keluarga, dicintai oleh masyarakat. Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril, kata Rasulullah. Sungguhnya Allah SWT apabila mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Faqala, kemudian Allah mengatakan, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah panggil Jibril dan Allah mengatakan, mengabarkan kepada Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintai dia ya Jibril. Allah menyuruh Jibril untuk mencintai si fulan. Ini derajat yang tinggi ketika seorang mendapatkan kecintaan Allah. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah suruh Jibril untuk mencintai hamba tersebut. Qala fayuhibbu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintai orang tadi. Thumma yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril memanggil di langit sana. Fayaqul, kemudian dia mengabarkan kepada para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, menyebutkan namanya, dan syaraf, kehormatan, keistimewaan, keutamaan, Allah menyebutkan nama kita. Malaikat Jibril menyebutkan nama kita karena kita dicintai oleh Allah. Sungguhnya Allah mencintai si fulan, fa'ahibbuh, maka hendaklah kalian mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama, sehingga penduduk langit mereka mencintai orang tersebut. Qala thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, kemudian akan dijadikan dia menjadi orang yang diterima di bumi, dicintai oleh orang lain, diharapkan kehadirannya. Maka kecintaan manusia ini jangan menjadi tujuan bagi kita. Tujuan bagi kita adalah bagaimana Allah mencintai ana
dengan saya mengikuti Rasul, dengan saya bertauhid, dengan saya berbuat ihsan. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah SWT akan menjadikan manusia cinta kepada kita. Dan kita akan mendapatkan rahmat yang khusus dari Allah, mendapatkan perhatian yang khusus dari Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bihi wa yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in ista'adani la'u'idzanna wa la in sa'alani la'utiyanna. Kalau aku sudah mencintai seseorang, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya dia melihat dengannya, tangannya yang dia memukul dengannya, kakinya yang dengannya dia berjalan. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan perkara yang diridhai oleh Allah. Jadi ciri seseorang dicintai oleh Allah kalau dia tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah, tidak melihat kecuali perkara yang dicintai oleh Allah, tidak memukul kecuali memang saatnya dia memukul dan itu diperbolehkan, dan tidak berjalan kecuali ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Kalau demikian, maka ini ciri bahwasanya seseorang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka masing-masing melihat pada dirinya sendiri apa yang ada pada dirinya, dan tentunya ini bertingkat-tingkat. Semakin sempurna berarti semakin dia dicintai oleh Allah. Ada sebagian yang mungkin derajatnya pertengahan, terkadang maksiat, terkadang enggak. Berarti kecintaan Allah kepada dirinya juga sesuai dengan keadaan dia. Baik. Kemudian Allah mengatakan, kalau dia memohon perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Minta perlindungan kepada Allah, dilindungi dari penyakit, dilindungi dari musibah, dilindungi dari kefakiran, aku akan lindungi dia. Dan kalau dia meminta, maka aku akan memberikan kepadanya. Subhanallah, ini adalah keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Apakah hanya kecintaan Allah saja yang dia dapatkan? Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Ittiba'ur Rasul, apa pahalanya? Di antaranya adalah diampuni dosa. Makanya kita ittiba'us sunnah. Karena di antara faedahnya adalah diampuni dosa kita. Mengikuti Rasul, maka ini menjadi sebab seseorang diampuni dosa-dosanya. Selain dia mendapatkan kecintaan Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah SWT dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka di dalam ayat yang terakhir di sini ada penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Kemudian juga ada lafzul jalalah di sini Allah, dan juga penyebutan bahwasanya Allah itu dicintai. Allah itu dicintai dan Allah mencintai. Karena ada sebagian kelompok yang dia mengatakan bahwasanya Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai. Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai. Ini orang-orang Jahmiyah, mereka menolak sifat mahabbah dari Allah SWT karena menganggap bahwasanya adalah penyerupaan Allah dengan makhluk. Cinta, kata mereka, ini adalah condongnya hati kepada sesuatu, dan mereka membayangkan ini adalah sifat makhluk, sehingga tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat makhluk. Sehingga mereka pun menolak sifat cinta dari Allah, dan mereka mengingkari Nabi Ibrahim itu sebagai seorang khalilullah. Wattaqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, karena kekasih berarti dia dicintai oleh Allah. Ini mereka menolak. Di zaman dahulu ada seorang gubernur atau yang semisalnya, beliau adalah Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Saat Idul Adha, beliau berkhutbah, kemudian setelah berkhutbah beliau mengatakan kepada manusia, ya ayuhan nas, dhahu, wahai manusia, hendaklah kalian menyembelih, fa inni mudahhin bi al-ja'd. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya aku hari ini akan menyembelih seorang yang bernama Ja'ad, yaitu Ja'ad bin Dirham. Karena dia menyangka, fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalilan wa la kallama Musa takliman. Karena dia meyakini bahwasanya bahwasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, dan bahwasanya Allah tidak berbicara kepada Musa. Yaitu mengingkari sifat kalam bagi Allah dan mengingkari sifat mahabbah bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian turun dari mimbar, kemudian beliau menyembelih atau membunuh Ja'ad bin Dirham. Karena dialah yang memiliki pemikiran mu'attilah, memiliki pemikiran ta'til, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Ada di antara mereka yang mentakwil, ini lebih ringan daripada yang pertama. Mereka mentakwil sifat mahabbah, tidak menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Alasannya sama, karena ini tashbih katanya. Sehingga mereka mentakwil sifat mahabbah ini dengan sifat iradah. Oh, maksud mahabbah di sini bukan
mencintai, tapi maksudnya adalah iradah di sini. Berarti dia mentakwil mahabbah dengan apa? Dengan iradah. Sebagaimana yang mereka mentakwil juga, dikembalikan kepada iradah, dikembalikan kepada qudrah, as-sam' wal basar, dikembalikan kepada ilmu. Mereka mengatakan bahwasanya mahabbah di sini adalah iradah. Dan ada yang mentakwil mahabbah di sini maksudnya adalah memberikan pahala, i'ta'us tsawab. Dan ada yang mentakwil maksudnya adalah iradatus tsawab, ingin memberikan pahala. Ini masing-masing mereka dalam mentakwilkan. Dan adapun ahlul haq, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, maka tidak ada yang iskal bagi mereka. Kita tetapkan bagi Allah sifat mahabbah sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat tadi, sesuai dengan keagungan Allah. Mahabbah yang Allah miliki tidak sama dengan mahabbah yang ada pada diri makhluk. Sifat mahabbah yang Allah miliki adalah sifat mahabbah yang berdasarkan ilmu, yang pada tempatnya. Adapun kita makhluk, kadang kita mencintai sesuatu padahal itu mudarat bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang engkau mencintai sesuatu padahal itu adalah jelek bagi kalian. Itu keadaan kita mencintai seseorang padahal enggak pantas dia untuk dicintai. Maka ketika seseorang menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Azza wa Jalla, maka sama sekali tidak ada di dalamnya tashbih yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Al-Mu'tazilah termasuk yang menafikan sifat mahabbah ini. Karena secara umum mereka menetapkan nama dan menolak sifat. Termasuk sifat yang terkandung dalam sebuah nama mereka tolak. Sifat yang berdiri sendiri seperti sifat mahabbah, mereka pun juga mengingkari yang demikian. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.